Gara-gara menggugat cerai saat sang suami tengah dibui, penyanyi Nindi Ayunda harus menghadapi 2 kasus dalam 1 hari. Kemarin siang, ia dipanggil Polres Metro Jakarta Barat terkait statusnya sebagai saksi pada kasus kepemilikan senjata api ilegal milik Askara Parasadi Harsono, suaminya. Diperiksa selama 1,5 jam, Nindi dicecar 17 pertanyaan oleh tim penyidik Satuan Reserse Kriminal. Hanya saja, usai menjalani pemeriksaan, Nindi enggan menjelaskan materi pertanyaan tim penyidik. Lalu benarkah Nindi tidak tahu kalau Aska menyimpan senpi ilegal? Kalau tidak salah hadir jam 9 mulai pemeriksaan, sekitar 1,5 jam lah. Sebanyak 17 pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dipersangkakan. Yang bersangkutan kooperatif dan saat ini yang bersangkutan sudah selesai diperiksa. Seperti itu. Terkait pemeriksaan kepemilikan senjata api atau narkoba? Iya, kita periksa terkait dengan kepemilikan senjata api yang saat ini ditangani oleh Satreskrim. Seperti itu. Penegasan Bang, Aska udah diperiksa belum Bang? Kenapa? Aska udah diperiksa belum? Sudah diperiksa lebih dahulu. Saudara Aska. Pekan lalu, Nindi juga sudah diperiksa oleh tim penyidik Satres Narkoba terkait kepemilikan pil Happy Five dan alat hisap sabu yang ditemukan di rumahnya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Barang haram itu memang diakui milik Aska, termasuk senpi ilegal dan 50 butir amunisi kaliber 6,35 mm. 2 kasus berat itu membuat Aska sulit lolos dari hukuman penjara. Setidaknya pada kasus narkoba, ia terancam 5 tahun penjara, sedangkan pada kasus senpi ilegal, pengusaha berusia 32 tahun itu bisa dihukum maksimal 20 tahun penjara. Lantas bagaimana kondisi Askara sekarang? Benarkah Nindi sempat menjenguk suaminya? Oh iya Pak. Baik-baik aja. Itu aja lah. Nanti lah ya saya cerita soalnya. Kenapa? Banyak. Kenapa enggak? Enggak soal apa? Iya soal yang sedang kasus yang dihadapi sama suami saya. Kenapa? Iya. Sehat, alhamdulillah sehat, baik. Nanti kita bahas ya. Tentang kasus yang dihadapi sama suami saya itu aja. Ya? Tunggu nanti aja beritanya ya. Saya nggak bisa ngomong banyak. Di waktu yang hampir bersamaan, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedianya digelar sidang cerai perdana yang menahbiskan Nindi sebagai penggugat dan Aska sebagai tergugat. Seharusnya agenda sidang kemarin adalah mediasi antara kedua belah pihak. Tapi karena kuasa hukum Aska merasa keberatan dengan surat panggilan terhadap kliennya yang dialamatkan ke rumah orang tua Aska di Senayan, Jakarta Pusat, sidang beragenda mediasi ditunda sampai 3 Februari mendatang. Menurut Musli, kuasa hukum Aska, seharusnya surat panggilan sidang dialamatkan ke kediaman Aska di Pondok Pinang, meski alamat di IKTP kliennya tertera di Patal Senayan. Sidang perdananya Nindi, kita kan sudah masukin gugatan pada tanggal 12 Januari kemarin dan saat ini sidang perdananya dan kita lagi masih menunggu untuk kapan mulai sidangnya karena semua kan kita ikutin aturan di pengadilan ini dan untuk saat ini mungkin Nindi tidak bisa hadir karena masih ada keperluan, ada hal-hal yang masih beliau siapkan juga. Agenda saat ini mungkin mediasi dulu. Tapi gugatannya ini dialamatkan ke mertua di daerah Senayan ya kan, itu yang jadi masalah. Dikasihnya ke Pondok Harusnya Pinang. ke Pondok Pinang, karena fisiknya kan di sana di Pondok Pinang, sedangkan KTP di Senayan, masa yang digugat KTP-nya? Ya, gugatan cerai Nindi terhadap Aska mengejutkan banyak kalangan. Pasalnya, selama 9 tahun menikah, mereka tak pernah diterpa isu keretakan rumah tangga. Bahkan keduanya sempat digadang-gadang sebagai couple goals karena acap kali tampil kompak dan mesra. Hanya saja setelah gugatan cerainya menjadi perbincangan panas, terkuak kabar mengejutkan bahwa pada 19 Desember 2020, Nindi melaporkan Aska ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan KDRT.
Tapi bagi netizen yang menyimak konten YouTube Nindi, isu Aska temperamental sudah bukan rahasia lagi. Pengusaha sukses di bidang konstruksi dan jaksa technical support itu seolah mengaku dirinya keras dan mudah emosi. Saat itu, Aska mengaku beruntung karena Nindi sangat sabar dan bisa menerima kekurangannya. Gue suka sama dia, pertama dia cantik. Tapi cantik kan biasa relatif lah cantik. Tapi yang ngebuat gue suka itu dia itu bisa mengerti maunya gue. Karena gue orangnya keras. Happy anniversary sayang, yang ke-9 tahun. Hari ini hari kebahagiaan kita. Ya Allah, ya ngomong. Happy anniversary. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Malu-maluin aja ih, malu-maluin aja. Ini dia nggak dress up, nggak apa. Gimana dong, ya udah ya. Yang kamu aja, aku udah pasti tahu apa yang kamu pikirkan. Semoga pertransferan semakin lancar. Sarangnya. Sarangnya sama sarang fulus. 1, 2, 3. Konten YouTube soal anniversary pernikahan ke-9 itu dibuat bulan November tahun lalu. Sebulan kemudian, Nindi yang sudah lelah bersabar rupanya melaporkan Aska atas dugaan KDRT. Lantas, apa kata kuasa hukum Aska tentang sikap temperamental kliennya? Kalau itu saya no comment tuh. Artinya tadi sudah sempat berbicara sama pihak kuasa hukumnya Nindi, Bang? Itu nggak, Bu. Ya terserah lah, tapi kita nggak mau membuka karena itu sifatnya khusus, perdata khusus, tertutup, tidak boleh dibuka. Makanya kita nggak mau komen itu. Bang, soal ada KDRT Bang, ada KDRT katanya. Nggak komen, saya juga nggak tahu tuh. Kalau KDRT-nya itu ya karena ada laporannya itu 2020, tepatnya 19 Desember 2020. Ya mungkin kalau kita lihat sudah ada permasalahan yang lama ya, tidak ada beda pendapat, sering adanya kurangnya perhatian dari suami dan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga ada. Meski rumah tangga kliennya syarat konflik, Muslim membocorkan kepada publik dan awak media bahwa kemungkinan besar pihak Nindi dan Aska akan berdamai. Mengingat di antara mereka telah hadir 2 buah cinta yang perlu dibesarkan bersama-sama. Tapi yang membingungkan, kuasa hukum Nindi justru menampik kemungkinan berdamai. Ini ada kabar baik, moga-moga mereka masih bisa menyatu kembali. Karena ada pembicaraan, kita ingin keduanya ini bisa menyatu kembali karena ada 2 anak ya. Intinya itu aja ya, oke? Sampai saat ini tidak ada perubahan. Dia tetap ingin menggugat cerai suaminya. Sama seperti kasus Nindi versus Aska, sidang isbat nikah beragendakan mediasi antara pesinetron Alif Ali versus Aska Ongi, mantan istri sirinya, juga gagal digelar. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menunda sidang karena ada kesalahan beberapa berkas. Alian sebagai penggugat memang menginginkan pernikahan sirinya diakui negara karena ada anak yang harus mendapatkan pengakuan secara hukum. Sayangnya, karena masih menjalani pemulihan pasca terpapar COVID-19, adik kandung pesinetron Miller itu tak bisa hadir di persidangan. Lalu, apakah pada sidang mediasi yang akan digelar 3 Februari mendatang, Alif akan hadir? Kalau mediasi yang kemarin, Aska menolak dan alasannya juga dia trauma kepada Alif, trauma sindrom atau apa, saya juga nggak ngerti. Apakah itu benar atau tidak, harus dibuktikan dengan psikolog dan psikiater bahwa ia menderita trauma yang besar. Kita ikuti proses persidangan, kemarin juga ada mediasi, kita sudah tempuh, walaupun hasilnya memang tidak bisa lagi untuk bersama ya, saya. Jadi saya rasa ya memang ya kita mengikuti proses hukum peradilan yang kemarin dan hari ini. Berseterus sejak 2019, kasus Alif versus Aska belum kelar hingga sekarang. Berawal dari kasus KDRT yang dilaporkan Aska Ongi, keduanya sempat terlibat saling tuding di depan awak media. Alif yang juga pernah menikah dengan Nora Alexandra, istri Jering SID, disebut-sebut temperamental dan tidak bertanggung jawab atas nafkah anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Lalu benarkah Alif sudah sadar dan ingin rujuk dengan Aska Ongi?
Untuk hak anak happy, nyaman, aman, sama Bereforia hari ini kami menang atau Aska yang menang atau mereka menang atau kita kalah, tapi lebih kepada nomor satu ya, tadi kita sama-sama mengucap syukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini majelis hakim memutuskan gugatan dari pihak mereka